Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Richard Sami Enrian, Emily Sarah Minadra, Litia Febrianda, dan juga Nabila Trisna Safira akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang penulisan daftar pustaka dan tools. Baik, pada bagian pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika kita membuat buku ataupun karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih tentang apa yang ditulis. Selain itu juga bisa sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Kalau dilihat dari segi bahasa, daftar pustaka itu memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lain yang terkait. Penempatannya itu berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku dan sesuai diurutkan berdasarkan abjad. Selanjutnya yaitu fungsi daftar pustaka, yaitu memberikan informasi. Maksudnya adalah untuk membuat pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tetapi juga ditambahkan dengan pemikiran dari orang lain. Yang kedua yaitu sebagai catatan kaki dan pelengkap dari sebuah karya tulis. Yang ketiga yaitu bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pernyataan yang ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan untuk memberikan yang selanjutnya yaitu untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya telah dikutip. Yang terakhir menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu komponen dari daftar pustaka, ada beberapa macam, yaitu ada nama penulis, tahun penerbitan, judul dan kota tempat penerbit, dan juga penerbit. Sekian penampilan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada teknik penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada Harvard, di mana metode Harvard ini diikuti dengan langkah-langkah yang seperti di slide PowerPoint. Itu ada menuliskan nama penulis secara alfabetis, itu berurutan dari A sampai Z, tidak boleh terbalik-balik. Yang kedua adalah mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis juga. Yang ketiga itu jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. Yang keempat itu jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama atau penulis yang sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan secara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun publikasi. Yang kelima, jika proses publikasi tersebut berlaku ketika menuliskan sitasi dalam naskah tulisan. Yang keenam itu nama tempat tulisan dari penulis tersebut dipublikasikan menggunakan huruf yang dicetak miring atau italik. Yang ketujuh, alamat internet juga harus ditulis menggunakan huruf italik. Selanjutnya itu ada Vancouver, di mana langkah-langkahnya dapat dilaksanakan yang pertama dengan menggunakan balet angka. Lalu balet angka ini akan menjadi rujukan dalam pembuatan sitasi sebuah karya tulis yang akan dibuat. Yang ketiga itu ada nomor rujukan. Yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Yang kelima, ada nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Jadi Vancouver ini dia berbanding terbalik dengan metode Harvard. Jika metode Harvard itu mengurutkan secara alfabetis, jadi Vancouver tidak perlu diurutkan secara alfabetis. Selanjutnya ada APA atau American Psychological Association, di mana itu ada dua dalam metodenya. Yang pertama itu ada mengutip dalam teks atau in-text citation. Yang kedua itu ada daftar pustaka atau bibliografi atau list of reference, di mana mengutip dalam teks ini itu ada metode atau caranya, di mana di sini itu dia mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi utuh dari sumber kutipannya dalam daftar pustaka yang akan digunakan oleh penulis. Sedangkan daftar pustaka atau bibliografi itu dia mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi daftar pustaka secara utuh tentang keseluruhan dari sumber informasi yang akan dirujuk oleh penulis. Materi selanjutnya yaitu tentang tools dalam pembuatan daftar pustaka.
dalam slide ini menggunakan Mendeley. Mendeley merupakan software manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang bisa membantu kamu untuk mengatur penelitian, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online, dan mencari publikasi penelitian terakhir. Langkah-langkah menggunakan toolsnya yang pertama yaitu harus install plugin Miss Word, dan di Mendeley pertama yaitu install Mendeley dulu di komputer. Setelah itu buka Mendeley dan pilih menu Tools dan klik Install Miss Word Plugin. Langkah selanjutnya, tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai lalu klik OK. Lalu masukkan file-file yang digunakan untuk daftar pustaka seperti jurnal, buku, dan lain-lain dengan cara klik Add pada menu bar Mendeley lalu pilih File. Selanjutnya yaitu cara membuat daftar pustaka dengan Mendeley. Yang pertama yaitu buka Miss Word, lalu pilih menu Reference, lalu klik Insert Citation yang bergambarkan logo Mendeley seperti gambar pada slide berikut. Selanjutnya yaitu masukkan keyword berupa nama penulis atau judul dan lainnya. Lalu apabila sudah ditemukan dengan jurnal yang dimaksud, lalu klik OK. Yang terakhir yaitu pada menu Reference, klik Insert Bibliography. Lalu daftar pustaka akan jadi. Sekian, terima kasih.